yang soleh solehah dan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Tidak pula salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, di hari ke-8 ini kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa berpuasa, dan kita masih bisa melakukan aktivitas ibadah-ibadah yang lainnya. Apa kabarnya ayah bunda dan anak-anak yang tercinta? Ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu, kemudian selalu diberikan kesehatan. Nah, saat berpuasa, kita sebagai seorang mukmin harus menjauhi dan menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, apa saja sih yang membatalkan puasa? Nah, berikut Ibu akan menjelaskan beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama adalah memasukkan suatu benda dengan sengaja ke dalam lubang yang berhubungan dengan lambung. Nah, yaitu apa saja sih? Nah, lubang yang berhubungan dengan lambung itu ada mulut dan hidung. Jadi, kalau kita memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam mulut ataupun hidung, nah itu bisa membatalkan puasa. Contohnya, kita makan, nah, memasukkan makanan ke dalam mulut, nah itu batal puasanya. Ataupun kita minum, batal ya puasanya ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan bahwa makan dan minumlah sampai waktu fajar tiba dan dapat membedakan antara benang putih dan benang hitam. Jadi kita boleh makan itu sampai batas waktu. Apa batas waktunya? Batas waktu azan subuh ya, itu batas waktunya. Kemudian sampai azan subuh itu kita berhenti untuk melakukan aktivitas makan dan minum. Kemudian sampai ketemu lagi azan, kumandang azan maghrib. Ya, itu ya yang pertama. Tadi yang pertama apa? Memasukkan suatu benda dengan sengaja ke dalam lubang yang berhubungan dengan lambung. Nah, kemudian menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, siapa yang lupa keadaannya sedang berpuasa, kemudian ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang memberikan makanan dan minuman itu. Jadi kalau kita makan atau minum nggak sengaja atau lupa gitu, dalam keadaan lupa, kita boleh melanjutkan puasa itu ya. Nah, itu nggak sengaja, tapi beda kalau misalkan sengaja, itu berarti kita batal puasanya. Nah, kemudian yang kedua adalah berjima ya. Yang ketiga adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang kemaluan ataupun dubur. Nah, contohnya pengobatan ya. Kita sakit, kemudian kita melakukan suatu pengobatan, kemudian kita memasukkan suatu benda ke dalam lubang kemaluan ataupun dubur. Nah, maka ya tadi pengobatan tadi itu dapat membatalkan puasa kita, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah muntah disengaja. Nah, Dede ya tahu ya, muntah yang disengaja atau
pun yang tidak sengaja kalian pasti bisa membedakannya. Jadi misalkan kita memasukkan jari kita ke mulut kemudian sampai kita muntah, atau misalkan kita pura-pura batuk sampai kita muntah. Nah, itu muntah yang disengaja, itu juga dapat membatalkan puasa. Kemudian menurut hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, di sini jelaskan siapa yang tidak sengaja muntah maka ia tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya, dan siapa yang sengaja muntah maka ia wajib mengganti puasanya. Jadi kalau misalkan kita muntahnya nggak sengaja, misalkan dalam perjalanan naik bis, kita mual kemudian muntah nggak sengaja, nah kita boleh melanjutkan puasa kita. Tapi kalau misalkan kita muntahnya sengaja, itu bisa membatalkan puasa kita. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, nah keluar air mani dengan sebab kita bersentuhan. Nah, ayah dan bunda dan anak-anak, keluar air mani itu adalah untuk kaum laki-laki ya, untuk kaum laki-laki yang sudah balik. Dan yang selanjutnya yang keenam adalah haid. Nah, darah haid itu adalah darah yang keluar dari perempuan yang sudah balik. Nah, usia batas minimalnya itu adalah 9 tahun. Jadi darah haid yang paling cepat itu adalah 24 jam atau sehari semalam. Dan yang terlamanya itu, paling lamanya itu 15 hari. Nah, itu darah haid. Jadi kalau misalkan 15 hari masih keluar, itu bukan darah haid ya, itu namanya darah istihadah, seperti itu. Kemudian diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, kami kaum perempuan diperintahkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, tetapi tidak diperintahkan untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Jadi kita sebagai kaum perempuan gitu, kalau misalkan haid itu tidak diwajibkan untuk berpuasa atau tidak diperbolehkan untuk puasa ya, tapi nanti kita wajib mengkodoknya atau menggantikan di hari lain setelah Ramadan, setelah bulan Ramadan. Kalau untuk sholat kita tidak wajib untuk mengkodoknya ya, hanya untuk puasanya saja ya. Itu ya. Yang keenam adalah haid ya. Jadi kalau misalkan pagi kita puasa gitu, kemudian siang tiba-tiba haid, nah itu kita batal puasanya, wajib membatalkan puasa kita, seperti itu, wajib berbuka kalau misalkan kita haid di siang hari gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh adalah nifas. Nah, nifas itu adalah darah yang keluar bagi ibu-ibu dalam proses melahirkan ya, seperti itu. Jadi nifas itu apa tadi ya? Nifas itu adalah darah yang keluar setelah ibu-ibu melahirkan, itu darah nifas. Yang selanjutnya, yang ke-8 adalah hilang akal atau gila gitu. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan ada gitu yang gila kemudian yang hilang akal, itu ya bisa membatalkan puasa gitu, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya, yang terakhir sebagai penutup juga yaitu murtad. Jadi hal yang menyebabkan seorang keluar dari Islam yaitu murtad, dia bukan orang Islam lagi, yaitu dia tidak sah puasanya gitu, batal puasanya. Nah, mungkin itu aja dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf anak-anakku. Diulangi lagi ya. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu adalah, yang pertama adalah memasukkan suatu benda dengan sengaja ke dalam lubang yang berhubungan dengan lambung. Kemudian yang kedua adalah melakukan ya tadi berjima. Yang ketiga adalah memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan dan dubur. Yang keempat
adalah muntah disengaja. Yang kelima adalah keluar air mani sebab bersentuhan. Yang keenam adalah keluarnya haid. Yang ketujuh itu nifas. Yang kedelapan adalah hilang akal atau gila. Yang kesembilan adalah murtad. Demikian saja yang bisa Ibu Ai sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf, barangkali ada yang salah, kekurangan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada suatu yang kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.